Paling lucu adalah waktu kita manggung, tiba-tiba ada datang nih nonton gitu, mereka niat sih ngeprint tulisan gitu kan, Morfem gitu di depan panggung ini, depan ini. Tapi pas kita perhatiin ternyata kaosnya bajakan. Kaosnya bajakan? Kaos yang dipakai. Oh, merchandise-nya nggak official. Ya. Oke. Nah, yang kocak adalah kita langsung ngomong di depan. Oke. Mungkin itu menyakitkan. Oke, cuman kalau sekarang nih, sekarang lagi kencang banget istilah-istilah skena gitu. Kalau ya? Bung Ishak kan udah lama kan. Dulu kayaknya menurutku kayak zaman aktif-aktifnya awal-awal ngeband kayak gitu ya. Misalnya kita tarik mundur kayak masa-masa golden age-nya indie Semarang kayak gitu tuh. Gimana Sextoy dan lain-lain, kawan-kawan yang lain kayak gitu. Itu nggak ada istilah kayak dikotomi anak skena atau apa. Cuma sekarang kan kayak seolah-olah kayak, ini keren nih anak ini nih kayak gitu. Tuh ngelihat fenomena itu gimana, Bung? Sebagai senior skena nih. Dia ngelihatnya kan, ya anak-anak yang suka musik, ya kan, yang suka nonton musik, nonton festival mungkin atau datang ke gigs, bla 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 itu. Mereka kan punya ciri khas lah ya, kayak kaos band mungkin dan bla bla bla, mungkin tatoan dan bla bla bla. Akhirnya kan mereka kan ada di satu instansi itu kerja gitu. Kan emang mereka biasanya paling unik, terlihat paling unik gitu loh. Ya. Awalnya kan dari situ, wah ini anak skena nih. Akhirnya kayak gitu kan. Cuman skena apa nih? Tapi kan nggak tahu juga maksudnya. Walaupun dari penikmat-penikmat itu juga ada yang sangat bergaya seperti itu lebih ya. Ke akhirnya kan jadi kayak standarisasi. Oh, berarti anak skena itu bentuknya kayak gini. Ya. Padahal ada juga yang tetap rapi juga ada. Maksudnya scene apa gitu kayak mewakili. Ya kan mungkin kalau anak skena apa ya? Apa tuh? Folk gitu mungkin ada nggak sih? Ya ada lah ya harusnya ya. Kan mungkin beda lagi stylenya. Terus sampai sekarang ada istilah polisi skena lah, harus yang bajunya harus kayak gini lah, harus kayak gini kayak gitu kayak. Kalau aku sih emang tapi itu mengotak-otakan tepat sih, tapi kata-kata ya awalnya scene itu tepat sih. Sampai hari ini juga di sananya juga nyebutnya masih wah ini di Indonesia ini scene hardcore punknya rame, punk rocknya rame, bla 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 itu masih kayak gitu sih. Cuman pas dirubahnya jadi skena terus anak skena tuh kayak gini gitu. Lebih ke bentuk yang fashion sih ya baru-baru ini sih. Mungkin nggak cuma fashion tapi pengklasifikasian orang-orang penikmat scene tertentu ini ya, yang misalnya ini sudah diwakili oleh band tertentu, jadi seolah-olah kayak punya masa yang pasti kayak gitu. Pasti yang ini, yang kelompok yang ini nih, kelompok yang ini. Orang-orangnya kayak gini. Nah kalau kayak gini kan sebenarnya kan lebih mudah untuk menjadi sebuah market kayak gitu kan. Ya. Dan menjadi ini fenomena kayak gini gimana Bung Yusak melihat fenomena yang akhirnya kan kalau udah skena kayak gini kan seolah-olah kayak berkelompok terorganisir kayak gitu. Terus pentolannya nih dekat dengan politisi atau menjadi komoditas politik kayak gitu, sah-sah aja atau karena mereka sudah punya basis ini nih yang mudah diklasifikasikan nih kayak gitu. Sejauh ini sih aku ngelihatnya sih belum nyampe ke situ sih ya. Maksudnya mereka tuh sebenarnya masih jadi individu yang fun gitu loh, yang cuman bukan sekedar ya maksudnya, tapi kayak aku suka musik ini, band ini, terus aku kayaknya nyaman pakai dandanan seperti ini, nyaman nongkrong dengan beberapa orang yang mungkin satu frekuensi, masih sejauh itu aja sih. Bareng-bareng ke sana, ke sini, kayak gitu sih. Untuk akhirnya
Berarti si ini terorganizer dengan ini sih belum kayaknya sejauh ini sih belum melihat sih. Belum kelihatan. Tapi kalau masalah musisi yang akhirnya melihat menjadi sebuah komunitas politik itu oke, itu hal yang sebuah kewajaran atau sebaiknya tidak kalau dari belasan tahun di dunia musik ini? Kalau apa ya? Ya itu balik lagi sih masing-masing personal, masing-masing band mungkin kalau udah dari personal terus ke band, kalau mereka sepakat terus dirasa mungkin memang it's okay, nggak ada masalah dan pendengar juga apa ya maksudnya ya menerima aja dengan karena kan kalau aku sendiri ditanya kamu gimana, kalau aku sih enggak gitu, enggaknya tuh aku ya maksudnya kenapa, karena memang ada bagian-bagian yang nggak sejalan, ada bagian-bagian yang wah kayaknya enggak deh. Itu kalau kita istilahnya, kalau aku gitu. Tapi mungkin ada band-band juga yang seperti itu ya, mungkin berarti secara keseluruhan mereka melihatnya peluang. It's okay nih, nggak masalah karena masih bisa, berarti dia masih bisa mengatasi lah mungkin. Iya. Tapi kalau Morfem independen lah ya. Kalau Morfem kayaknya enggak sih. Nggak mau diurusin kayak gitu. Oke, Bung, mau nanya juga nih, sekarang juga isu-isu terkini itu soal di gigs yang kan tadi udah dibahas awal tuh. Yang tadi aku ingat-ingat zaman SMA, wah Sextoy manggung, mosing, rusuh kayak gitu tuh. Terus akhirnya sekarang itu karena orang lebih berani speak up ya, ternyata di ruang-ruang seperti itu banyak terjadi kayak sexual harassment kayak gitu. Itu menurut Bung Yusak, apakah memang di ruang-ruang musik ini tidak ada ruang yang aman untuk wanita kayak gitu? Atau ini sebenarnya oknum-oknum aja yang ke blow up aja? Sebenarnya dulu minim lah kejadian kayak gitu, apa gimana? Kalau aku lihatnya dulu itu nggak tahu lah kalau di band lain ya, maksudnya kayak aku lihat Sextoy emang dulu sih nggak banyak juga, ini kita ngomongin cewek lah ya, nggak banyak juga perempuan gitu, cewek gitu, maksudnya berani gitu, maksudnya akhirnya ya memang minim. Cuman kan seiring berjalannya waktu sekarang ini kan banyak kan, maksudnya cewek-cewek yang juga akhirnya berani lah. Nah yang disayangkan kan itu akhirnya ya tadi oknum sih ya. Cuman kalau tadi ditanya ada nggak sih ruang ini, ruang yang aman untuk wanita? Dari kita yang kalau aku sama Morfem gitu, kita sih selalu kasih seminim mungkin tuh dijaga ya. Begini ya, ini cewek-cewek juga punya hak nih buat menikmati. Himbauan di pas manggung. Selalu sekarang seperti itu. Jadi ada beberapa yang kalau lihat video-video Morfem manggung, ada beberapa cewek yang akhirnya berani stage diving, berani di depan singelong gitu, nyanyi-nyanyi. Ya itu proses yang harus terus ini loh bisa loh nonton band kencang, nonton band apapun sih sebenarnya, nggak cuma kencang. Si cewek siapapun kamu itu tetap bisa gitu, selama ya gitu, maksudnya kita juga ada edukasi yang ya kita bantu lah. Berarti itu tanggung jawab band sebagai penampil yang untuk menyampaikan pesan-pesan itu kepada audiensnya kayak gitu ya? Ya sebenarnya sih tanggung jawabnya mungkin lebih ke ini kali ya, lebih ke bukan hal yang wah kita harus nih tiap kali manggung harus ngomong ini sih, enggak sih, cuman nggak tahu natural aja muncul gitu tiba-tiba ketika kita ngelihat ada beberapa cewek gitu berani gitu kan. Iya. Wah, kita appreciate gitu kayak keren. Nih buat cowok dijaga ya. Kadang-kadang kita kan spontan aja kayak bukan pesan yang terus harus di ini, cuman ngelihat situasi ya. Tiba-tiba muncul. Kenapa? Karena ya pasti dia memberanikan diri juga kan buat di tengah lautan-lautan pria, cowok-cowok gitu kan, mereka juga nggak kenal satu sama lain, basicnya gimana, mereka punya kepribadian seperti apa, nggak ada yang kenalan dulu. Tiba-tiba berani
berarti kan ya sebenarnya mereka juga ambil resiko ya. Cuman ya keren sih buat kalian yang ini, dan kita juga kalau sama anak-anak pasti akan sebisa mungkin sih ngasih apa ya istilahnya semacam himbauan lah ya, kayak dijaga kayak gitu. Kalau Morfem sendiri, bicara soal Morfem ya ini ya, menanggapi fenomena lagu-lagu yang didaur ulang kayak gitu, lagu-lagu lawas dimainkan lagi dengan genre yang berbeda, dengan musik komposisi yang berbeda, itu gimana Bung? Oke atau kayak minim kreativitas nih, lagu-lagu lawas didaur ulang lagi kayak gitu, atau gimana? Kalau Morfem pernah melakukan nggak? pernah Pernah. Morfem sampai hari ini juga masih bawain kayak Kuning gitu, lagunya Rumah Sakit kan. Itu pasti dibawain dimanapun. Pertama memang kita Jimmy lah ya, beberapa anak kita seneng lah band itu ya, Rumah Sakit. Terus secara senior ada unsur-unsur itunya lah. Jadi apa ya, namanya unsur apa sih ya, unsur emosional lah. Jadi mungkin apa ya, sah-sah aja lah ya. Sah-sah aja. Dengan alasan yang macam-macam kan, mungkin nggak tahu lah, kalau aku sendiri sih ngelihatnya nggak masalah ketika memang ya kamu suka gitu, kamu seneng, kamu ya, kalau Morfem kan juga itu minor lah ya, satu lagu. Selebihnya kan kita bawain lagu sendiri, kecuali kita semuanya mungkin kita bawain satu lagu, selebihnya kita bawain. Nah itu mungkin loh kok gitu. Ya. Recycle lagu ini juga sebenarnya bagian dari kreativitas soalnya. Karena kita seneng biasanya, sih. Basicnya, wah ini lagu ini enak banget nih. Jadi sah-sah aja ya. Kenapa nggak di ini? Ya, kita pastikan izin. Kayak kita kan juga bawain lagu netral. Ada beberapa lagu yang, berarti kan karena kita seneng sih. Wah ini lagu ini senang, terus kita juga ngomong sama penciptanya kita. Jadi memang perkara etikanya aja kalau misalnya pas mau bawain. Yang penting ada lah, ya kan, nggak yang. Soalnya kadang-kadang itu juga bagian dari kreativitas ya. Mungkin lagu lama di aransemen ini terus dibawain lagi. Siapa tahu lebih ini. Terus nanti bandnya ini jadi dicariin orang kan. Ini apa sih band ini? Oh ini ternyata terkenal tahun sekian. Oh ada tuh bisa manggung lagi, siapa tahu. Kayak ini apa namanya? Apa sih Reza Artamevia yang kemarin meledak kayak gitu, tahu-tahu orang yang ngulik lagi. Bener. Tahu akhirnya orang jadi tahu penciptanya. Ya, menarik. Sebenarnya ini sebuah bagian dari ekosistem musik di mana saling support itu tadi. Benar. Jadi recycle musik ini bukan berarti gara-gara minim kreativitas, justru malah membuka peluang-peluang baru yang membuka musisi-musisi untuk lebih lebih hidup lagi kayak gitu kan. Selama masih ini sih respect-nya masih terjaga aja lah ya, maksudnya. Wah ini lagu nih penulisnya siapa, lagunya siapa, jadi kredit. Bener, kayak jadi akhirnya dimunculin lagi. Ya. Terus kalau misalnya soal kritik lagu, wajib lah ya kalau misalnya musik ada lah ya. Nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Cuman sekarang kayaknya sensitif banget kayak misalnya kritik gini terus fansnya yang ngebelain, jadi ribut-ribut di Twitter, kalau kayak gitu gimana Bu? Atau orang musisinya sendiri yang kupingnya panas terus akhirnya karena sekarang gara-garanya sosial media tuh ya kan, jadi dari secara orang tidak sadar itu kan padahal kalau ini dipublish ke publik semuanya bisa baca kan kayak gitu. Kalau melihat fenomena itu gimana? Ya kritik musik tuh ya kok kayak seolah-olah kayak nggak bisa gitu sekarang. Kalau kita sih sah-sah aja sih. Kayak kita kan semuanya ada lah bagian-bagian yang orang tuh pasti dibicarain lah ya. Kayak misalnya Morfem tiba-tiba kaosnya rame terus dibicarain. Wah gila Morfem gini. Kita kalau di grup Morfem gitu ya, kita cuman share-sharean link gitu. Nih kita lagi diomongin gini, kita ini. Cuman dia ketawa aja sih. Maksudnya ketawanya adalah ya nyampe ya. Maksudnya mereka punya, kadang ada yang bisa dibilang kayak salah gitu mungkin, pengen, tapi itu kayaknya akan terus ada sih. Dan nggak masalah juga gitu, maksudnya
Malahan justru harusnya sih band-band ini ngelewatin masa-masa itu sih. Itu bagian dari penebalan mental itu tadi ya. Iya, untuk karena- konsisten tuh ya. Karena itu seru sih. Bahkan kan kalau kita ngeband ya, kadang yang paling jujur adalah ya mereka-mereka yang nggak tahu, apa ya, bukan yang nggak tahu sih, tapi yang nggak kenal kita kan. Bisa ngomong seenaknya lah. Iya. Kalau temen kan kita nggak enak kan. Iya. Kalau Sekali orang- dengerin terus iki mungkin mereka malah lebih punya sudut pandang yang Iya, benar. berbeda daripada orang-orang yang Benar. sudah dikenal. Karena Benar. kan ada sisi subjektif ya. Betul, walaupun kadang caranya frontal gitu kayak kasar. Iya. Ya udahlah ya, tapi kalau aku sih ngeliatnya gitu, kayak kita di Semarang. Gitu kita bikin band, kasih tahu temen. Ya temen mau ngomong apa pasti oke. Bagus lah. Jangan waktu kita berani buang keluar kan, ya apaan sih nih, band apaan sih? Oh ya udah. Ngomong pengalaman manggung paling seru di mana, Bu? Paling seru ya? Paling seru. Paling lucu kali ya. Paling lucu boleh. boleh. Paling lucu adalah waktu kita manggung, tiba-tiba ada datang nih nonton gitu, mereka niat sih ngeprint tulisan gitu kan, Morfem gitu di depan panggung ini, depan ini. Tapi pas kita perhatiin ternyata kaosnya bajakan. Kaosnya bajakan. Kaos yang dipakai. Oh, merchandise-nya nggak official. Oke. Nah, yang kocak adalah kita langsung ngomong di depan. Oke. Kayak, mungkin itu menyakitkan ya, kayak gila nih tega-teganya gituin udah. Aku seniat Ah. tinggi. Cuman apa ya, itu jadi seru. Kenapa? Karena ternyata kita dalam hal itu kita ternyata nggak main-main. Maksudnya nggak main-main di sini adalah ya kamu mau sesuka apapun kamu mau, ya nggak dimaafkan di sini ketika akhirnya kamu juga ngebajak, atau kamu justru beli bajakan, atau kamu justru mensupport sesuatu yang jelas-jelas itu merugikan. Kenapa? Karena efeknya lumayan banyak ketika kita nggak tegas gitu, kita nggak ngomong gitu. Jadi nantinya akan akhirnya Nggak apa-apa. masalah nih, Nggak pakai masalah. ini yang penting datang. Ditolerir, Nah, yang penting datang. Sebenarnya, nah itu menurutku itu pengalaman pertama juga sih. Maksudnya kita lagi manggung gitu, tiba-tiba ada terus kita ngomong di depan gitu. Lumayan kaget, tapi ini bener juga sih. Emang nggak tahu ya kalau band lain mungkin berani atau enggak, tapi kalau kita ternyata maksudnya kalau kamu mau malah kita kasih kaos yang original gitu. Ya. Jangan yang bajakan kayak gitu. Kayak gitu-gitu seru lah. Terus yang datang-datang ke backstage minta tanda tangan gitu. Tapi pas kita lihat kaosnya palsu. Wah, ini kayak bajakan, udah kita lipet. Sorry ya. Oh gitu. Iya, maksudnya ya ya biar belajar aja sih. Ya. Biar mereka juga aware. Mana tahu kan mereka juga nggak tahu bahwa ada preferensi yang asli kayak gitu kan. Kan kita kayak wah money oriented enggak, cuman kamu kalau beli asli itu ada efeknya ke kita. Ya. Bahkan kamu beli bajakan juga ada efeknya juga ke kita gitu, baik buruk gitu kan. Jadi ya kenapa enggak sama-sama aja nih. Toh juga masih ada yang asli. Ya. Soalnya udah habis bener-bener nggak bisa dibeli. Benar-benar. Bagian dari support ekosistem Itu dari berlaku band buat juga. semua band. Pasti mereka suka kalau dibeli yang asli. Oh ya pasti dong. Kan baliknya juga ke bandnya itu sendiri. Oke, menarik banget teman-teman perbincangan bareng Bu Yusak dari Morfem. Ya. Dan kalau misalnya warga Atlas nih pengen ngepoin, mungkin coba ngobrol sama Bu Yusak nih, bisa di DM langsung nggak apa-apa nih. Wah, DM langsung nggak apa-apa. DM langsung nggak apa-apa di Pasti tak bales. pasti Yusak. tak bales katanya. Yusak.anugrah, Yusak.anugrah. @yusak.anugrah. Dan kalau misalnya mau ngepoin band Morfem di Morfem_band. @morfem_band. Nah itu tadi teman-teman. Semoga obrolan kali ini bisa menginspirasi teman-teman mungkin yang warga Atlas yang masih pengen band-bandan kayak gitu, atau sedang meniti karir di jalur musik ya. Kita ngelihat inilah belasan tahun di dunia musik, dan memang semuanya nggak dibangun secara instan. Yeah. Bahkan bukan dalam tempo setahun 2 tahun ya, bahkan butuh belasan tahun. Kita sudah melihatnya dari
Bung Yusak ini. Mungkin itu saja program Think Tank kali ini, warga Atlas, dan pantengin terus program-program Think Tank kita selanjutnya, dan saya akhiri. Sampai jumpa di program Think Tank berikutnya. Dadah.